Soal kaifa kanat siratu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adanya sirah, perjalanan hidup atau sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab, qad waqa'a al-ijma'u wal ittifaqu ala anna sirata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ahsanus siyari 'ala al-itlaqi. Sungguh telah terjadi ijma' dan kesepakatan bahwasanya sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah paling bagusnya sejarah secara mutlak. Wa qad aqarra bi husnihal kuffaru, dan sungguh orang-orang kafir telah mengakui terhadap kebagusannya. Wa kaifala wa hiya kasyamsi fi rabi'atin nahari. Di dalam teks yang lain ra'i'ah, hamzah bukan ba. Wa kaifala wa hiya kasyamsi fi ra'i'atin nahari. Bagaimana tidak, sesungguhnya sejarah Nabi kita itu seperti matahari di terangnya siang. Wa qad dzakara ahlus siyari annahu sallallahu alaihi wasallam kana asyrafan nasi nasaban wa a'lahum hasaban. Sungguh, ahli sejarah telah menyebutkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulianya manusia dari sisi nasab dan paling agungnya mereka di dalam budi pekertinya. Yasilur rahima wa yaghithul muttarra wa yughithul muttarra. Beliau menyambung tali persaudaraan dan menolong orang yang dalam kesulitan atau kesusahan. Kathirat tahammuli wal ighdai was sabri. Ataf ke kana asyrafan nasi. Dan adalah beliau itu banyak menanggung beban, banyak tabah dan sabar. Da'buhu al-afu was-safhu war-ra'fatu war-rifqu. Adab beliau itu adalah memaafkan, mengampuni, kasih sayang dan penyayang. La yantaqimu illa fima fihi haqqul haqqi au haqqul khalqi. Beliau tidak berdiri, tidak marah, kecuali di dalam apa yang di dalamnya itu terdapat haknya Allah atau haknya makhluk. Maksudnya, Nabi itu tidak berdiri, tidak marah, kecuali jika ada hak Allah yang dilanggar, atau hak makhluk yang dilanggar. Maka baru beliau itu berdiri marah. Beliau kemudian mengambil kebijakan, mengambil tindakan tegas. Jadi meskipun beliau itu pemaaf dan pengampun, tetapi jika ada hak yang dilanggar, maka beliau itu akan melakukan tindakan tegas. Wa kana katsirus sukuti litafakkurihi fi asraril malakuti. Dan adalah beliau itu banyak diam karena memikirkannya, karena berpikirnya Nabi itu di dalam rahasia-rahasia alam malakut. Jadi Rasulullah itu seringkali berdiam, lebih banyak diam Nabi itu, tidak banyak berbicara. Karena beliau itu suka bertafakkur, suka merenung di dalam rahasia-rahasia alam malakut. Wa idza takallama ata bi jawami'il kalim. Dan jika beliau itu berbicara, maka beliau itu berbicara mendatangkan kalimat jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Wahiyal kalimatul qalilatul lati tatadammanu ma'aniya katsiratan min bahiril hikami. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat yang pendek, kalimat-kalimat yang sedikit, tetapi mencakup makna-makna yang banyak. Dan hal itu muncul dari kecemerlangan kebijaksanaan. Wa kana afsahan nasi bayanan, dan adalah beliau itu paling fasihnya manusia di dalam bayannya, di dalam susunan kata-katanya. Yamzahu ba'dal ahyani wa la yaqulu fi mazhihi illa haqqan. Tetapi terkadang di sebagian waktu beliau itu bergurau, tetapi tidak berkata di dalam gurauannya itu kecuali kebenaran.
Wa kana wathiqan bi'ismatillahi lahu fi kulli halin. Dan adalah beliau itu yang yakin terhadap penjagaan Allah padanya di setiap keadaan. Wa yuqdimu hina tahjumul abtalu. Dan beliau itu maju ketika pasukan itu menyerang. Jadi di medan perang, beliau itu berada di baris terdepan. Artinya beliau itu sangat pasrah, sangat yakin terhadap perlindungan Allah Ta'ala. Wa yathbutu ala halihi lada jami'il ahwali. Dan beliau itu teguh pendirian di dalam keadaan apapun. Wa kana syadidat tawadu'i. Dan adalah beliau itu sangat tawadu, sangat rendah hati. Wa kana ma'a tawadu'ihi wa basyashatihi dha haibatin. Dan meskipun beliau itu tawadu dan manis muka, suka tersenyum, tetapi beliau itu dha haibatin, memiliki wibawa. Lam takun li ghairihi minal basyari. Yang mana wibawa itu tidak ada pada manusia selain beliau. Hatta lam yakun ahadun min ashabihi yu'akkidu fi wajhihil karim an-nazar. Bahkan sampai tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabatnya itu yang kuat untuk melihat ke wajah beliau. Jadi ketika para sahabat itu melihat pada wajah beliau, maka tidak lama kemudian mereka itu akan tertunduk. Tidak kuat menahan wajah beliau. Karena saking sangat wibawanya. Wa kanu fi majlisihi fi ghayatil adabi. Dan adalah para sahabat itu di majelis beliau berada di puncak tata krama. Ka'annama ala ru'usihim at-tayru. Seakan-akan di atas kepala-kepala mereka itu ada burung. Nah, maksudnya mereka itu tidak ingin burung itu lari. Ini hanya perumpamaan. Maksudnya begini, mereka itu tidak ingin kehilangan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika mereka berada di majelis beliau, maka mereka itu berdiam diri. Mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Nabi. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Dan tidak ingin burung itu lari dan hilang dari mereka. Jadi mereka diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ingin kata-kata itu hilang dari ingatan mereka. La yaqta'u ahadum minhum kalama ahadin. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memutus perkataan seorang yang lain. Wala tuzkaru fi majlisihi al-uyubu. Dan tidak ada aib-aib yang disebut di majelis beliau. Artinya tidak ada ghibah di majelis beliau. Tidak ada keburukan yang disebut di majelis beliau. Wa kana al-musyrikuna. Musyrikuna ini ya. Wa kana al-musyrikuna min sabahu yulaqibunahu bil amini. Dan adalah orang-orang musyrik. Dari sejak kecilnya Nabi itu, mereka, orang-orang musyrik itu, memberi gelar Nabi dengan sebutan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Jadi sejak Nabi itu masih bayi, sejak masih kecil, orang-orang musyrik itu sudah menyebut bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena tidak pernah berdusta satu pun, tidak pernah berbohong satu kali pun. Wa ba'da di'aihi an-nubuwwata lam yajid a'da'uhu ma'a syiddati 'adawatihim lahu wa hirsihim 'ala at-ta'ni fihi mat'anan. Dan setelah pengakuan Nabi terhadap kenabian, maka musuh-musuhnya itu meskipun sangat memusuhi Nabi, sangat berusaha untuk mencaci Nabi, mereka itu tidak menemukan jalan untuk mencacinya. Artinya tidak ada satu jalan untuk mencaci Nabi Muhammad. Tidak ada celah satu kali pun, tidak ada aib satu pun. Jadi orang-orang kafir musyrik itu yang sangat memusuhi Nabi itu tidak punya jalan untuk mencaci Nabi. Sehingga mereka itu melakukan dusta untuk mencaci beliau. Menuduh beliau penyihir, menuduh beliau itu sebagai orang yang gila. Tapi itu kan bukan cacian yang sesuai fakta. Itu
hanyalah kedustaan. Jadi jika cacian yang sesuai fakta itu tidak ditemukan oleh mereka. Tidak ada jalan untuk mencaci Nabi Muhammad. Wala ilal qadhi fihi sabila. Tidak punya jalan untuk memfitnah Nabi. Tidak ada jalan untuk mencaci maki Nabi. Tidak punya jalan untuk berbicara buruk tentang Nabi. Karena memang tidak ada keburukan sama sekali. Wa kana yu'allimun nasal hikmata wal ahkam. Dan adalah Nabi itu mengajari manusia tentang kebijaksanaan dan hukum-hukum. Wa yad'uhum ila daris salami. Dan beliau mengajak mereka pada negeri keselamatan, negeri kesejahteraan. Wa qad kamula man ittaba'ahu fil fadailil ilmiyyati wal amaliyyati. Dan sungguh telah sempurna orang yang mengikutinya di dalam keutamaan yang ilmiah dan amaliyah. Wa man lam yattabi'hu sara lahu syai'un min dzalik bi tariqil 'aradi wat tabi'iyati. Dan barang siapa yang tidak mengikutinya, maka sesuatu dari hal itu akan berjalan baik dengan jalan pertentangan ataupun mengikuti. Artinya orang-orang yang memusuhi Nabi, lambat laun mereka itu akan mengakui bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik. Jadi meskipun mereka memusuhi Nabi, tetapi akal sehat mereka itu akan berkata bahwa ajaran Muhammad itu yang terbenar. Ajaran Muhammad itu yang paling bagus. Solusi bagi mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun mereka itu memusuhi Nabi. Tetapi mereka mengakui bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad itulah jalan yang terbaik. Wa qad azharallahu dinahu ala sa'iril adyani wa abqa dzikrahul jamila ala lisani muwafiqihi wa mukhalifihi madaz zamani. Dan sungguh Allah telah menampakkan agamanya, memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain dan mengekalkan penyebutannya yang indah atas lisan orang yang cocok padanya ataupun orang-orang yang tidak cocok padanya sepanjang zaman. Nah, jadi baik orang-orang yang cocok pada Nabi ataupun yang tidak cocok pada Nabi, mereka semua itu memuji Nabi. Meskipun tidak masuk Islam misalnya, tapi mereka memuji Nabi. Kenapa? Karena memang terpuji. Madaz zamani sepanjang zaman. Seperti yang telah kita ketahui, ada seorang yang bernama Michael H. Hart memasukkan Nabi dalam daftar nama-nama orang yang paling berpengaruh di nomor 1. Ya. Wa man tala'a kutuba siratihil mustamilati ala akhlaqihil 'azimatil bahirati 'arafa annahu asyraful 'alamin fil awsafil batinati wadh-dhahirati. Dan barang siapa yang mengkaji kitab-kitab sejarah yang mencakup atas akhlak-akhlaknya yang agung dan cemerlang, maka orang tersebut akan mengetahui bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu paling mulianya makhluk di dalam sifat-sifat, baik sifat itu sifat batin ataupun sifat zahir. Baik sifat-sifat tentang ketabahan, kasih sayang, pemaaf, pengampun, maupun sifat-sifat yang zahir. Mudah membantu orang, ya, suka menolong orang. Jadi jika orang itu mengkaji kitab-kitab sejarah yang mencakup atas akhlak-akhlaknya yang agung, yang cemerlang, maka orang tersebut akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad itulah paling mulianya makhluk, paling mulianya manusia, baik di dalam sifat-sifat batin ataupun sifat-sifat yang zahir.